Sampai hari ini, masih banyak orang yang anggap remeh brand sepatu Indonesia. Tapi salah satu hal yang paling sering dibicarakan adalah soal tiru-menirunya. Yes, Shoe Police juga mengakui banyak banget brand sepatu Indonesia, entah itu yang udah besar, ataupun baru merintis, atau sekarang sedang merintis. Semuanya ini pasti memulai dengan modifikasi sepatu yang udah terkenal lebih dulu. Tapi, apa kalian yakin kalau brand luar negeri yang kalian sembah-sembah itu tidak melakukan hal yang sama? Ini tuh sebenarnya udah jadi rahasia umum, tapi banyak orang yang tutup mata atau memang nggak tahu soal hal ini. Karena sebenarnya brand-brand besar kayak Nike, Adidas, itu mereka bisa besar dengan meniru terlebih dahulu. Nike Cortez ini nggak bakalan pernah ada kalau nggak ada Onitsuka Corsair. Adidas Samba itu nggak bakal pernah lahir tanpa adanya German Army Trainer. Atau Adidas Power Pass itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada Reebok Workout. Tapi memang kalau lihat di zaman itu, inovator itu masih minim banget. Penyebaran informasi ini masih lambat dan terbatas. Sama pilihan masyarakat saat itu masih cukup sedikit lah. Makanya waktu ada sepatu baru, pengakuan sosial masyarakat massa itu jadi penentu terbesar buat kelangsungan brand itu sendiri. Tapi konsep serupa itu masih berlaku sampai hari ini, yaitu memulai dengan sesuatu yang udah terbukti berhasil. Karena secara bisnis itu cara paling realistis gitu buat perintis supaya bisa survive. Bahkan Skechers yang jadi top 10 perusahaan sepatu terbesar di dunia aja secara terang-terangan melakukan hal yang sama kok. Bedanya brand-brand besar kayak Nike, Adidas, Puma, you name it lah. Mereka ini nggak stuck dan puas cuman bikin produk hasil tiruan itu tadi. Melainkan mereka jadikan itu sebagai bahan bakar buat terus maju dan berinovasi biar mereka lebih beyond lagi. Apakah Nike puas dengan Jordan-nya? Tentu jawabannya tidak dong. Makanya mereka collab lagi sama Kyrie Irving lah, sama Kobe Bryant lah, dan lain-lain. Adidas Samba ini nggak bakalan dibikin stand out sendirian. Makanya ada Puma Palermo, terus ada Margiela Replika, dan lain-lain. Itu semua cuman beberapa contoh yang akhirnya bikin industri sepatu atau bahkan fashion ini mau sampai ke titik stucknya. Karena patron dari tren yang ada dan akan muncul itu udah ada pemain utamanya. Makanya sekarang melihat tren inovasi sepatu yang menuju kondisi stuck, yang bisa dilakukan oleh perintis-perintis baru adalah memodifikasi inspirasi mereka. Dan di posisi inilah brand Indonesia ini bisa bermain dengan sangat bebas gitu. Kenapa? Soalnya sepatu dan beberapa item fashion itu adalah barang yang fungsional, yang artinya nggak bisa serta-merta ini diklaim hak ciptanya karena fungsinya gitu. Satu-satunya yang bisa dilindungi hak ciptanya adalah ide atau konsep dari produk tersebut. Akhirnya yang jadi ancaman dari para perintis itu bukan cuman brand yang lebih dulu existing di pasar, tapi juga pola pikir dan konsumsi masyarakat itu sendiri. Apalagi kita bicara Indonesia nih, negara konsumen terbesar buat kapitalis-kapitalis barat yang sudah cukup mengakar di pola pikir masyarakat kita. Karena kayaknya cuma di sini doang deh, yang dimana sepatu Indonesia yang dianggap meniru itu langsung dibanjiri kritik dan hujatan sama masyarakatnya sendiri. Tapi giliran brand luar negeri yang meniru, mereka bilangnya apa? Ya udahlah nggak apa-apa, Nike ini gitu. Akhirnya yang terjadi di pasar sepatu kita ini adalah ketidakmampuan untuk menghargai sebuah karya gitu. Karena udah brand minded itu. Terus gimana cara mengubahnya? Coba tanya di Google. To your side, Naruto. I have no regrets with my path. Don't keep imagining yourself as Hokage! Tapi sebelum gue ceramah no jutsu, gue mau minta kalian buat drop keluhan kalian dari sepatu brand Indonesia di kolom komentar. Dan semoga aja brand-brand Indonesia ini bisa baca juga masukan dari kalian. Oke? Kita lanjut. Sadar atau enggak, sampai hari ini kita ini sering banget pilih kasih ke produk budaya barat yang banyak juga diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sepatu.
Gue kasih contoh kecil aja deh, mulai dari culture sneaker yang kurang mature, dan soal fanbase Red Wing yang protes karena dibandingkan sama boots Indonesia. Kebanyakan dari kita, bahkan mungkin gue sekalipun, itu pasti pernah punya mindset kalau produk barat ini lebih bagus daripada produk lain. Sebenarnya nggak salah, tapi ya nggak bener juga gitu. Inilah buah dari post-kolonialis, alias sisa dari kolonialisme masa lalu yang masih mengakar kuat sampai hari ini. Dan yang kedua itu korupsi. Mungkin kedengarannya berlebihan, tapi mindset inferior kayak gitu yang bikin brand Indonesia ini susah buat maju. Yang pasti-pasti aja lah. Ngapain coba-coba brand yang gak jelas? Brand lokal itu cuma bisa niru. Tapi emang kebanyakan dari kita itu late majority, alias orang yang konsumsi produk inovasi di bagian akhir gitu. Dan wajar kalau kita semua ini udah keburu lebih percaya sama produk luar yang secara marketing dan branding ini jauh lebih kuat dibandingkan brand Indonesia sendiri. Makanya market Indonesia itu jadi makin ribet gitu. Ada yang pengen brandnya inovasi, original desain, sampai harus murah gitu. Makanya sebenarnya banyak mindset yang harus dirubah di sini. Tapi yang paling penting, udah gua tekankan di awal, kalau udah nggak ada desain sepatu yang original 100%. Bahasa kerennya mah, nothing new under the jamban lah. Mau brand besar sekalipun, sebenarnya mereka ini udah mulai stuck inovasi. Apalagi soal desain gitu. Makanya mau Jordan atau Samba collab, ya cuman ganti-ganti colorway doang gitu. Tapi value mereka sebagai karyalah yang tetap terjaga. Di sisi lain harapannya brand sendiri juga harus bisa menjawab keresahan konsumennya gitu lewat kualitas dan juga inovasi. Minimal kualitasnya dulu lah. Karena dari segi inovasi kita ini masih ketinggalan jauh dari brand luar negeri. Teknologi, material, sampai supply chain kita ini masih sangat jauh dengan mereka yang kekuatan produksinya ini udah puluhan kali lebih kuat dari kita. Tapi yang paling penting, teruslah terinspirasi sampai kalian beneran bisa menginspirasi, bro. Gokil. Saya Oki Teguh. Harapannya ini bisa jadi pembelajaran bersama dan simbiosis mutualisme kalau misalnya industri ini pengen maju ke depannya. Ya butuh peran brand yang dedicated dan konsumen yang well educated juga gitu. Mulai ilangin deh mindset kalau brand Indonesia ini cuma bisa meniru. Tapi tutup mata kalau brand luar yang melakukannya. Kan gak adil ya. Gue udah bilang, kalau yang ngebentuk budaya sneaker aja, ini dimulai dari tiru meniru. Dan akhirnya mereka berhasil ngehimpun sumber daya, sampai akhirnya bisa sampai sekarang ini. Makanya gue sangat yakin brand Indonesia ini bisa makin maju, dan kalian yang nonton video ini bisa tersadarkan. Oke? Gue Oki pamit undur diri. Adios. Sepatu KW impor, gimmicknya second ori.